Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayuhal hadirun jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita diberi kekuatan dan kemampuan di dalam memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Insya Allah apa yang selama ini kita jalankan, kita lakukan khususnya pada Jumat ini, senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqomah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariatnya. Insya Allah satu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama berusaha untuk terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membangkitkan semangat ruh ibadah kita kepada Allah, menjalankan ketaatan dan melaksanakan apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1 tahun lebih COVID-19 ini menjajah ghirah kaum muslimin. Semangat umat Islam terasa amat sangat jauh menurun. Di saat kita mendatangi rumah Allah dengan tujuan niat yang tulus dan ikhlas mendekatkan diri kepada Allah, namun di saat kita berada di dalam rumah Allah terasa hampa. Karena yang terbiasa kita menunjukkan rasa ramah dengan saudara-saudara kita, berjabatan tangan, melontarkan senyum, bahkan berpelukan. Dengan sholat yang sopnya rapat, karena kita punya keyakinan di dalamnya penuh dengan rahmat dan barokah Allah, pertolongan Allah. Tapi banyak masjid-masjid yang semuanya itu telah hilang. Seakan-akan di dalam kehidupan kita penuh dengan saling mencurigai, prasangka-prasangka yang kurang baik. Terlebih-lebih di saat kita berinteraksi di lingkungan masyarakat kita, sehingga tidak ada lagi saling silaturahim, saling menjenguk, saling memberikan perhatian, melontarkan senyum, berjabatan tangan,
berkumpul, saling mencurhat, saling bercerita, semua itu telah hilang. Nyaris hilang sampai saat ini. Sehingga sangat terasa persaudaraan di dalam kehidupan kaum muslimin khususnya terasa sangat menurun dan terasa gersang di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk membangkitkan semangat ruhul jihad kita, ghirah kita, semangat keislaman kita yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Yang pertama adalah bitaatillah, dan senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Imran di ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kembali kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Baru Allah akan mencintai kita. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Semangat ketaatan kepada Allah dan itu Rasul, ini yang harus kita tumbuhkan kembali di dalam kehidupan kita. Di saat kita berniat untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah dan mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, maka saat itu tidak ada lagi rasa kekhawatiran, rasa takut dan lain sebagainya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berupaya penuh semangat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di saat kita melaksanakan ibadah sholat, mulailah kita menanamkan prasangka yang baik. Di saat kita datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah sholat berjamaah, kita yakin bahwa saudara kita yang ada di sebelah kanan, saudara kita yang ada di sebelah kiri, dia adalah orang-orang yang sehat. Karena kalau orang yang tidak sehat, tidak mungkin dia akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berupaya untuk terus merapatkan shaf di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang membuat kita semakin terasa nyaman dan nikmat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu kita masing-masing memasuki rumah Allah, rumah yang penuh berkah, rumah yang penuh rahmat, rumah yang penuh rasa kasih dan sayang, maka terlihat dari wajah kita ceria, senyuman, memberikan suatu kebahagiaan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama, ghirah di dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ghirah di dalam amalan salihat, berbuat baik antar sesama kita, sesama umat manusia, khususnya kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Hujurat di ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu dia adalah ikhwah.
bersaudara. Oleh karena itu kata Allah, fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Bagaimana dalam memperbaiki hubungan di antara sesama kaum muslimin? Yang pertama silaturahim, Pak, jamaah yang berbahagia. Kemudian di saat kita memiliki rezeki seberapapun, berbagi dengan saudara-saudara kita. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Di saat kita memiliki suatu keyakinan yang kuat, begitu kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan yang lebih baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Di saat kita berbuat baik kepada siapapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Di dalam ayat yang lain Allah pun menegaskan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja sesuatu yang baik, kata Allah, yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, yang kamu keluarkan, maka semua kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah, ghirah yang mesti kita tanamkan di dalam amalan saleh. Kemudian yang terakhir adalah ghirah amal ma'ruf nahi munkar. Ini bagian daripada identitas sebagai seorang muslim yang aku iman kepada Allah. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Ini yang terus harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Mungkin di saat kita al-ma'ruf, tantangan tidak begitu besar. Tapi di saat kita wan-nahyu 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran, inilah tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan banyak saudara-saudara kita, para guru kita, para kiai, para habaib, yang mereka ditangkap, ditahan, bahkan dibunuh, itu karena keberanian mereka di dalam amal ma'ruf nahi munkar. Nah, saat ini sepi di kalangan umat Islam. Banyak orang berzikir, berbondong-bondong, memakmurkan setiap masjid yang ada, tapi sedikit sekali orang-orang yang punya keberanian di dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan di dalam sabdanya, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam nastati falyughayyir bilisani, fa in lam nastati falyughayyir biqalbi wa huwa adaful aiman. Atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah menegaskan di dalam sabdanya, jika engkau melihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuatan. Bagi mereka yang punya kekuatan, bagi mereka yang punya kekuasaan, bagi mereka yang punya jabatan, kedudukan, manfaatkan semua itu untuk apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Itu kata Rasulullah. Kalau kita tidak kuat, karena kita bukan penguasa dan bukan pejabat, falyughayyir bilisani, maka cegah kemungkaran itu dengan lisan. Ucapkan, berikan nasihat. Fa in lam nastati, tidak kuat juga kita, tanamkan suatu kebencian, bahwa kita tidak suka dengan segala bentuk kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, kecurangan, dan lain sebagainya. Tanamkan ketidaksukaan dalam hati kita, dan itu kata Rasulullah selemah-lemahnya iman di kalangan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, marilah kita mengawali insyaallah masuk ke bulan Muharram, tanamkan semangat ghirah kita, gairah kita di dalam menjalankan ajaran agama Allah, yaitu dengan taat dan taat kepada Allah, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, amalan salihan yang terus kita bangun di tengah lingkungan masyarakat kita. Yang ketiga, amal ma'ruf nahi munkar yang menjadi sumber kekuatan iman di dalam kehidupan kita. Insya Allah, jika ketiga ini terus kita tanamkan dan kita tumbuhkan dalam diri kita,
maka itulah yang akan membawa kebaikan baik di dunia maupun di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi warham wa anta arhamur rahim.